Putra CEO miliarder Grecia-an sekarat, semua dokter ternama menyerah, tapi seorang gadis pengemis muncul. Satu ciumannya, dan nyawa Xian terselamatkan. Bagaimana mungkin seorang gadis jalanan mengalahkan kekayaan dan kekuasaan? Saksikan keajaiban yang mengguncang istana. Di puncak kota Grecia-an, berdiri sebuah istana modern yang menjulang seperti menantang langit. Dindingnya terbuat dari marmer putih, berkilau setiap kali matahari terbit. Di sanalah keluarga terkaya di negeri itu tinggal. Kekayaan mereka bukan sekadar angka, melainkan kekuasaan yang mampu menggerakkan pasar, menggoyang pemerintahan, bahkan mengubah nasib ribuan orang dalam satu keputusan singkat. Namun pagi itu, istana terasa sunyi. Terlalu sunyi. Di sebuah kamar luas yang dipenuhi alat medis tercanggih, Xian terbaring tak berdaya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan nafasnya naik turun dengan ritme yang tak menentu. Setiap tarikan nafasnya seperti pertaruhan antara hidup dan kematian. Ia adalah anak emas Grecia-an. Putra tunggal dari pria yang dijuluki Raja Emas Timur. Sejak lahir, Xian tidak pernah mengenal kata kekurangan. Apapun yang ia inginkan akan hadir sebelum permintaan itu selesai diucapkan. Pendidikan terbaik, pengawal terbaik, kehidupan yang, bagi banyak orang, hanya bisa diimpikan. Ironisnya, semua itu tak mampu menyelamatkannya kini. Monitor jantung di samping ranjang berbunyi pelan, namun setiap bunyi itu justru menekan dada siapapun yang mendengarnya. Garis hijau di layar bergetar tidak stabil. Kadang meninggi, kadang hampir lurus. Para dokter berdiri mengelilingi ranjang itu dengan wajah tegang, kening berkerut, dan tangan gemetar menahan ketidakberdayaan. Tekanan darahnya turun lagi, bisik seorang dokter dengan suara nyaris tak terdengar. Tambahkan dosis penopang, sahut yang lain, panik namun tetap berusaha profesional. Ayah Xian berdiri beberapa langkah dari ranjang. Jas mahal yang dikenakannya terlihat kusut, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Matanya merah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena ketakutan yang terus ia pendam. Pria itu telah menaklukkan dunia bisnis, menjinakkan para pesaing, dan membeli loyalitas siapapun yang ia mau. Namun hari ini, ia tak mampu membeli satu hal paling berharga, nyawa anaknya. Kenapa belum ada hasil? Suaranya meledak, penuh amarah dan putus asa. Kalian adalah dokter terbaik. Aku membayar kalian dengan angka yang bahkan tak bisa kalian bayangkan. Tak satu pun berani menjawab dengan lantang. Seorang dokter senior melangkah maju perlahan, menelan ludah sebelum berbicara. Tuan, kami sudah mencoba semua metode medis yang dikenal. Penyakit ini tidak tercatat. Seolah tubuh tuan muda menolak kehidupan itu sendiri. Kalimat itu menghantam ruangan seperti palu besar. Menolak kehidupan? Ibu Xian yang sejak tadi duduk di sudut ruangan akhirnya tak mampu menahan air mata. Tangannya gemetar saat menggenggam sapu tangan. Setiap isakan yang keluar dari dadanya terdengar seperti luka yang sobek perlahan. Ia mendekat ke ranjang, mengusap rambut Xian dengan penuh kasih, meski sadar sentuhan itu mungkin tak lagi disadari putranya. Xian, bisiknya lirih, penuh harap dan ketakutan bercampur menjadi satu. Buka matamu. Ibu mohon.
Namun Xian tetap diam. Matanya terpejam. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah bersiap pergi. Kenangan berkelebat di benak sang ayah. Xian kecil yang berlari di taman istana. Xian remaja yang tersenyum bangga saat lulus dengan prestasi terbaik. Semua itu terasa seperti mimpi yang kini hendak direnggut paksa. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak peduli caranya, ucap sang ayah dengan suara bergetar namun penuh tekad. Panggil semua dokter dari seluruh dunia. Tabib, peneliti, siapapun. Aku akan memberi hadiah berapapun. Emas, saham, kekuasaan, apa saja. Perintah itu segera dijalankan. Telepon berdering tanpa henti. Pesawat pribadi disiapkan. Dunia medis internasional diguncang oleh satu kabar, keluarga terkaya Gretsia An sedang mencari penyelamat bagi putra mereka. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, waktu terus berjalan, kejam dan tak berperasaan. Monitor jantung Xian tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Garis hijau di layar bergetar hebat, lalu perlahan menurun. Suara alat itu memekakkan telinga. Para dokter bergegas. Perintah bersahutan. Tangan-tangan bekerja secepat mungkin. Detaknya melemah. Siapkan defibrilator. Sang ayah melangkah mundur tanpa sadar. Nafasnya tercekat. Dunia yang selama ini tunduk padanya kini seolah runtuh di depan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Tak berdaya. Hancur. Tidak, gumamnya, nyaris seperti doa. Jangan ambil dia, ambil apapun dariku, tapi jangan anakku. Sementara itu, jauh dari istana megah itu, di sudut kota Gretsia An yang tak pernah tersentuh kemewahan, seorang gadis pengemis duduk bersandar pada dinding batu tua. Pakaiannya lusuh, tangannya kotor, namun wajahnya terlalu indah untuk diabaikan. Matanya menatap ke arah istana di kejauhan, seolah mampu menembus dinding tebal dan melihat apa yang terjadi di dalam. Ia merasakan sesuatu. Dadanya berdenyut pelan. Nalurinya berbisik. Seseorang sedang sekarat. Ia menutup mata perlahan. Bibirnya bergerak, mengucap kalimat yang tak dimengerti siapapun. Angin berhembus pelan, membawa bau hujan dan firasat buruk. Waktumu hampir habis, bisiknya entah kepada siapa. Jika aku tidak datang, dia akan mati. Kembali ke istana, monitor jantung Xian mengeluarkan suara panjang, nyaring, mengerikan. Para dokter membeku sejenak. Wajah mereka memucat. Sang ibu menjerit, histeris. Sang ayah menatap layar itu dengan mata kosong, seolah jiwanya tercabut dari tubuhnya. Dan di detik itulah, semua orang sadar. Uang tidak lagi berkuasa. Kekuasaan tak berarti apa-apa. Di hadapan kematian, semua manusia sama rapuhnya. Kabar tentang penyakit Xian menyebar seperti api liar. Dalam hitungan jam, seluruh Gretsia An, dari jalanan penuh asap hingga gedung pencakar langit, membicarakannya. Para pedagang menghentikan transaksi. Media menayangkan laporan langsung dari istana. Bahkan para pejabat tinggi menggantungkan telepon mereka untuk mendengar kabar terbaru. Namun meski seluruh negeri menunggu jawaban,
Satu hal jelas, tidak ada yang bisa menyelamatkan Xian. Di ruang rapat pribadi, ayah Xian duduk di kursi kulit hitamnya yang tinggi, dikelilingi tim pengacara, penasihat bisnis, dan kepala pengawal. Tangannya mengepal, wajahnya setengah terbenam di bayangan lampu kristal. Semua yang ia lihat hanyalah layar monitor yang menampilkan grafik jantung anaknya yang tak stabil. Semua yang aku miliki, semua ini tidak ada gunanya, suaranya pecah, memecahkan keheningan ruang itu. Para penasihat menunduk, takut menghadapi kemarahan dan kesedihan sekaligus. Tidak ada satupun yang berani menatap matanya terlalu lama. Mereka tahu, saat itu bukanlah kemarahan biasa. Ini adalah ketakutan yang murni, dan ketakutan itu menular. "Bapak, ada dokter dari negeri selatan yang bersedia datang," ucap seorang penasihat perlahan, mencoba menawarkan solusi meski ragu. Mereka terkenal dengan penelitian eksperimental, mungkin. "Tidak," potong ayah Xian dengan suara keras, hampir memecahkan gelas di meja. "Aku tidak peduli eksperimen atau penelitian. Aku butuh hasil nyata. Aku butuh anakku hidup sekarang." Di luar jendela, kota Greciaan berkilau di bawah matahari pagi, tak tahu bahwa di salah satu istananya, nyawa seorang anak sekarat sementara kekuasaan dan emas tidak bisa menghalangi maut. Para dokter legendaris yang dipanggil dari seluruh penjuru dunia kini berkumpul di aula medis khusus istana. Setiap wajah menunjukkan kepanikan terselubung. Semua metode modern telah dicoba. Semua ramuan eksperimental telah dicampur. Semua teknologi tercanggih telah digunakan. Namun tubuh Xian tetap menolak. Seorang tabib tua dari barat, yang reputasinya melegenda karena mampu menyembuhkan penyakit paling pelik, menatap Xian dengan mata penuh ketidakpercayaan. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Ini bukan penyakit duniawi, atau setidaknya bukan yang bisa kita atasi dengan ilmu pengetahuan biasa." Kata-kata itu menjatuhkan semua orang. Bayangan kematian semakin pekat. Ayah Xian menatap tabib itu seakan ingin menelan kata-katanya. Ia menatap satu persatu dokter lain, menuntut jawaban yang tak kunjung datang. "Apakah kalian ingin aku menjatuhkan istana ini demi seorang anak?" teriaknya, hampir mengguncang lantai marmer. "Aku bisa membeli siapapun. Aku bisa." Namun tidak ada satupun yang mampu menjawab. Tidak ada yang bisa. Di sudut lain ruang medis, Ibu Xian menunduk, memeluk tubuhnya sendiri. Tangannya gemetar, jantungnya terasa seperti digenggam batu besar. Air matanya jatuh ke lantai marmer, memantulkan cahaya lampu seperti kilauan mutiara yang jatuh tanpa makna. Setiap kali ia melihat anaknya yang terbaring diam itu, hatinya terkoyak. Bagaimana bisa dunia yang mereka ciptakan begitu sempurna kini begitu tak berdaya menghadapi satu hal yang sederhana, hidup seorang anak? Sementara itu, ayah Xian mengeluarkan keputusan besar. Ia berdiri, langkahnya pasti dan dingin, meski matanya merah dan tegang. Ia mengambil telepon, menghubungi semua kenalan, jaringan internasional, dan elit medis. "Siapapun yang bisa menyelamatkan anakku akan mendapat hadiah yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Emas, tanah, saham, apapun." Suaranya menegaskan janji yang tak bisa ditolak. Bahkan di luar istana, telepon berdering tanpa henti. Pesan dikirim ke seluruh dunia,
Xian harus hidup dengan cara apapun. Namun dunia medis hanya bergumam. Seorang dokter muda dari timur menatap layar monitor jantung Xian dan berbisik lirih. Apakah ada yang pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya? Tubuhnya menolak hidup dan menolak mati. Ia berada di antara dua dunia. Kenyataan itu semakin membuat ketegangan memuncak. Kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh yang dimiliki keluarga Xian terasa hampa di hadapan penyakit yang tak dikenal. Tak ada ramuan, tak ada teknologi, tak ada ilmu pengetahuan yang bisa menaklukkan tubuh yang menolak hukum alam itu. Di luar istana, kehidupan kota terus berjalan. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlari di jalanan, tertawa tanpa sadar bahwa di salah satu istana, nyawa seorang anak sekarat. Dunia berjalan, namun waktu untuk Xian hampir habis. Di tengah keputusasaan itu, desas-desus mulai beredar di antara rakyat. Mereka berbicara tentang legenda kuno, penyembuhan yang datang bukan dari ilmu pengetahuan atau uang, melainkan dari sesuatu yang lebih murni, keberanian, cinta, dan pengorbanan. Namun sebagian besar bangsawan menertawakannya, menganggapnya tak lebih dari dongeng untuk anak-anak. Di satu sudut kota yang jauh dari kemegahan dan emas, seorang gadis pengemis memperhatikan istana dari kejauhan. Matanya tajam, penuh ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Ia tidak mengerti ilmu kedokteran. Ia tidak memiliki uang atau pengaruh. Namun ia tahu, sesuatu harus dilakukan. Gadis itu menutup mata, merasakan denyut dunia di sekelilingnya, dan bisikannya terdengar di antara deru angin kota. Jika aku tidak datang, dia akan mati. Di dalam istana, jantung Xian melemah lagi. Monitor menampilkan garis yang hampir lurus. Nafasnya tersengal. Para dokter menatap satu sama lain, panik. Sang ayah memegangi meja, rahangnya mengeras. Tak ada yang mampu menghentikan kematian ini, kecuali sesuatu yang tak ada di dunia mereka. Dan di detik itu, satu kesadaran mengerikan menyelimuti seluruh ruangan, uang dan kekuasaan tidak bisa membeli nyawa. Kabar tentang kondisi Xian tidak hanya mengguncang istana, tetapi seluruh kota Great Xi'an. Dari ganggang sempit hingga gedung-gedung pencakar langit, orang-orang berbicara dengan bisik dan bisikan. Di pasar, pedagang berhenti menimbang dagangan, menatap ke arah televisi yang menyiarkan berita langsung. Di restoran mewah, para pelanggan terdiam, ponsel di tangan mereka menayangkan grafik jantung Xian yang terus menurun. Semua orang merasa sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang melampaui uang, kekuasaan, dan status sosial. Di istana, situasinya semakin genting. Xian masih terbaring, tak sadar, tubuhnya yang kurus dan pucat seolah menolak dunia. Para dokter terkenal yang sebelumnya dianggap sebagai dewa medis kini hanya bisa berdiri terdiam, memandangi monitor dengan wajah hampa. Setiap detik yang berlalu semakin menunjukkan bahwa mereka kalah melawan waktu dan takdir. Apakah ini benar-benar penyakit atau kutukan? Gumam seorang dokter muda dari timur, menatap layar dengan mata terbelalak. Aku belum pernah melihat tubuh yang menolak hidup seperti ini. Ucapan itu menggema di ruang medis, menambah ketegangan yang sudah mencekam. Ayah Xian yang berdiri di dekat jendela mengangkat kepalanya, wajahnya setengah tersembunyi dalam bayangan. Keringat menetes di pelipisnya,
Tangan yang biasanya kuat kini gemetar tanpa kendali. Ia menggenggam satu benda, kalung berisi liontin emas yang selalu dikenakan Xian sejak kecil, dan menatapnya dengan putus asa. "Anakku, jangan tinggalkan aku," bisiknya, suaranya pecah. Telinga siapapun yang mendengar pasti merasakan kepedihan yang murni dan mencekam. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu memahami intensitas rasa sakit seorang ayah saat melihat anaknya sekarat. Di sisi lain, di luar dinding marmer istana, doa dan harapan rakyat mengalir tanpa henti. Orang-orang menyalakan lilin di ganggang sempit, memanjatkan permohonan agar Xian selamat. Beberapa mengunjungi kuil, membisikkan nama anak itu dengan harapan kecil yang tersisa. Semua ini menimbulkan suasana yang unik. Kota besar penuh kemewahan kini bergetar dalam doa sederhana, tanpa campur tangan emas atau politik. Namun di balik itu semua, muncul desas-desus yang semakin liar. Beberapa orang mulai membicarakan legenda lama tentang penyembuhan ajaib yang hanya muncul dari hati murni, dari orang biasa yang tak memiliki harta atau pengaruh. Dalam percakapan di pasar, seorang pedagang tua berbisik kepada muridnya, "Dulu, ada gadis dari jalanan yang menyembuhkan putra seorang raja dengan sesuatu yang tak dimengerti. Jangan menertawakannya." Keajaiban sering muncul dari tempat yang tak terduga. Sebagian bangsawan mendengar kabar itu dan menertawakannya, menganggapnya dongeng untuk menenangkan rakyat yang panik. Namun sebagian kecil mulai mempertimbangkan kemungkinan yang tak masuk akal, bahwa semua ilmu kedokteran yang mereka percayai mungkin sia-sia di hadapan sesuatu yang lebih murni dan manusiawi. Di sisi lain kota, gadis pengemis yang sebelumnya hanya menatap istana kini bergerak lebih dekat. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kecil, namun matanya tajam, penuh fokus dan ketenangan. Ia merasakan denyut kehidupan yang rapuh dari dalam istana, seakan jantung Xian berbisik memanggilnya. Gadis itu menunduk di antara reruntuhan batu dan sampah kota, menahan napas, dan berkata lirih, "Aku datang, jangan pergi dulu, jangan sekarang." Ia tidak tahu mengapa tubuhnya merespon cara itu, atau mengapa hatinya yakin ia bisa membantu. Ia hanyalah seorang gadis pengemis, tanpa pendidikan medis, tanpa kekayaan, tanpa kekuasaan. Namun sesuatu di dalam dirinya tahu, ini bukan tentang uang atau status. Ini tentang nyawa manusia. Dan ia harus bertindak. Sementara itu, di istana, para dokter mencoba metode terakhir. Mesin-mesin canggih memancarkan suara berdecit, jarum-jarum medis bergerak di bawah tangan terampil, dan serum eksperimental mengalir melalui tubuh Xian. Semua tampak seperti percobaan ilmiah terakhir. Namun detak jantung Xian tetap melemah, nafasnya tersengal, dan kulitnya pucat bagai salju. Keputusasaan menyelimuti semua yang hadir. Ibu Xian tak henti menangis, memeluk tangan anaknya dengan erat, seolah dengan sentuhan itu ia bisa menahan maut. Air matanya jatuh di atas ranjang marmer, menetes perlahan di antara alat medis yang berkilauan. Ia berdoa, lebih keras daripada siapapun, mengirimkan permohonan yang terdengar lebih murni daripada doa-doa yang pernah ada. Di luar istana, rakyat kota juga berdoa, masing-masing dalam bahasa dan caranya sendiri. Suara mereka membentuk gelombang energi yang samar namun nyata, seperti getaran doa yang menembus dinding marmer. Beberapa orang tua bahkan menangis, mengingat anak-anak mereka sendiri, sementara beberapa anak kecil memegang tangan orang tua,
mengirimkan doa sederhana yang tulus. Namun di tengah semua itu, waktu terus berjalan. Garis di monitor jantung Xian semakin menipis, setiap detik terasa seperti tarikan napas terakhir dari dunia yang mewah namun hampa. Ayah Xian menunduk, menatap grafik itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kekayaan dan kekuasaan hanyalah ilusi. Di satu sisi kota, gadis pengemis menatap istana dengan tekad yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ia mengatur napas, merasakan denyut dunia di sekitarnya, dan menenangkan hatinya. Suara hatinya berbisik, lembut namun tegas. Jika aku tidak bergerak sekarang, dia akan mati. Dan jika dia mati, dunia yang penuh emas ini akan tetap kosong. Namun hati bisa mengubah segalanya. Detik-detik berikutnya di dalam istana menjadi momen yang menentukan. Monitor jantung Xian kembali melemah. Para dokter panik. Ayah Xian menatap layar, wajahnya berubah pucat, dan ia menyadari satu kebenaran pahit. Semua teknologi, semua uang, semua kekuasaan tak ada artinya di hadapan kehidupan yang rapuh ini. Dan saat semua orang menunggu keajaiban dari dunia medis atau dari Tuhan, bayangan seorang gadis dari jalanan muncul di horizon kota. Hanya sekilas, hampir tak terlihat, namun matanya memancarkan keteguhan yang mampu mengguncang dunia yang penuh harta dan ambisi. Sebuah rasa penasaran yang tidak bisa dijelaskan mulai tumbuh. Siapa gadis ini? Dari mana ia tahu tentang Xian? Dan yang paling penting, apakah ia benar-benar bisa mengubah takdir yang bahkan para dewa pun mungkin takut untuk intervensi? Di saat yang sama, di ruang medis istana, garis monitor jantung Xian mulai menurun lebih cepat dan seluruh dunia menahan napas. Keajaiban atau kehancuran, semuanya akan segera terungkap. Matahari sore mulai meredup, memantulkan warna oranye keemasan di gedung pencakar langit Great Xi'an. Kota yang megah itu tampak indah dari jauh, namun di balik kemilau itu terdapat jurang antara kehidupan dan kematian, antara kaya dan miskin, antara harapan dan keputusasaan. Di jalanan sempit di sisi lain kota, gadis pengemis itu melangkah dengan hati-hati. Tubuhnya kecil, pakaiannya lusuh, dan rambutnya kusut oleh debu dan hujan yang baru reda. Namun ada sesuatu di matanya yang membuat orang yang melihatnya merasa terdiam. Mata itu memancarkan ketenangan yang aneh, penuh tekad dan ketulusan, seolah ia membawa rahasia dunia yang orang lain tak mampu pahami. Gadis itu tahu satu hal, di istana megah itu, nyawa seorang anak tergantung di ujung jari waktu. Nama anak itu, Xian, terus berputar dalam pikirannya meskipun ia tidak pernah mengenalnya. Ia merasakan denyut kehidupannya, rapuh namun kuat, memanggilnya, meminta bantuan. Ia melangkah lebih dekat ke gerbang istana. Para pengawal yang berpatroli menatapnya dengan curiga. Pakaiannya lusuh, wajahnya kotor, dan ia tampak tidak memiliki latar belakang yang layak untuk berada di tempat itu. "Hentikan dia!" teriak seorang pengawal, suara keras memecah keheningan. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" Gadis itu menatap mereka tanpa rasa takut, hanya diam sejenak, lalu berkata dengan suara tenang namun tegas. "Aku ingin melihat Xian." Kata-kata itu terdengar aneh bagi pengawal. Siapa yang berani bicara dengan nada seperti itu kepada mereka, penjaga keluarga terkaya Great Xi'an? Beberapa pengawal menertawakannya,
Ada yang menepuk pundak temannya seakan mengatakan, "Lihat betapa lucunya anak jalanan ini." Namun ada yang merasakan sesuatu yang berbeda, getaran dalam kata-katanya, energi yang sulit dijelaskan. Pengawal senior mengangkat alisnya dan menatap gadis itu lebih lama. Ia melihat tekad di matanya, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh uang atau kekuasaan. "Aku harus melihatnya," gadis itu mengulang, kali ini lebih lantang. "Aku bisa menyembuhkannya. Aku tahu caranya." Tawa pengawal pecah di udara. "Apa? Menyembuhkan anak tuan besar yang sekarat? Kau gila." Gadis itu tersenyum tipis, tidak peduli ejekan mereka. Ia melangkah lebih dekat, dan dengan satu gerakan cepat, ia menundukkan tubuhnya, menembus kerumunan pengawal dengan kelincahan yang mengagumkan, seolah ia menjadi bayangan. Sekali lagi, pengawal menatapnya dengan tak percaya. Ada sesuatu yang berbeda pada gadis ini, bukan fisik, bukan penampilan, tapi energi yang memancar darinya, sesuatu yang membuat hati mereka bergetar, sekalipun mereka tidak memahami apa itu. Di dalam istana, keadaan Xian semakin kritis. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan garis monitor jantung semakin menipis. Para dokter panik, mencoba semua metode medis yang mereka kuasai. Serum eksperimental mengalir, alat canggih berdecit dan berdengung, namun tubuh Xian tetap menolak. Setiap detik yang berlalu membuat semua orang merasa nyawanya tergantung di atas tebing, siap jatuh kapan saja. Ketika gadis pengemis itu akhirnya ditemui pengawal senior, ia tidak menunjukkan rasa takut. Matanya menatap langsung ke arah istana, dan dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Aku tidak butuh emas, aku tidak butuh penghargaan, aku hanya ingin menyelamatkannya." Pengawal senior menatapnya, ragu. Dalam hidupnya, ia telah melihat banyak orang mencoba mendapatkan keuntungan dari keluarga Xian, dengan tipu daya, dengan kekuatan, dengan ancaman. Tapi gadis ini berbeda. Tidak ada ambisi di matanya, tidak ada keserakahan, hanya kepedulian murni. Ia memutuskan untuk membawa gadis itu masuk. Mereka melewati koridor panjang dengan lukisan-lukisan keluarga Xian yang megah, lampu kristal yang berkilauan, dan lantai marmer yang memantulkan setiap langkah mereka. Gadis itu tetap diam, memusatkan pikirannya pada tujuan satu-satunya, Xian. Ia tidak peduli kemegahan ini, tidak peduli tatapan orang kaya yang menilai rendahnya. Ia tahu yang harus dilakukannya. Di kamar Xian, ibu dan ayahnya tercengang melihat gadis pengemis itu muncul. Para dokter menatap dengan campuran kebingungan dan kemarahan. Siapa dia? Bagaimana bisa seorang anak jalanan masuk ke sini? Seorang dokter menuntut. Suaranya tegang, seolah keberadaannya merupakan ancaman terhadap otoritas medis mereka. Gadis itu tidak menjawab. Ia berjalan pelan menuju ranjang Xian, matanya menatap wajah anak itu. Ada ketenangan yang menenangkan di matanya, seolah semua kekhawatiran, semua kepanikan, semua kemewahan dan kekuasaan di dunia ini tidak penting. Ia menunduk, mendekatkan wajahnya ke Xian. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh hati manusia, bukan telinga. Nafasnya lembut, hangat, dan penuh kasih sayang. Di luar, angin berhembus melalui jendela yang terbuka, membawa aroma hujan dan debu kota.
Lampu kristal bergetar pelan, seolah merespons energi yang belum pernah ada sebelumnya di istana ini. Para dokter menatap dengan ketakutan dan skeptisisme. Pengawal menegang, bersiap menghentikannya. Namun Ayah Xian, meski masih ragu, merasakan satu hal, ada harapan di mata gadis ini yang tidak bisa dibeli dengan emas maupun kekuasaan. Ibu Xian menunduk, tangan gemetar, air matanya menetes di atas ranjang. Hatinya berkata sesuatu yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan anaknya. Gadis pengemis itu menatap Xian untuk terakhir kalinya, menutup matanya sejenak, dan kemudian membisikkan satu kata. Kata itu terdengar seperti doa, harapan, dan kekuatan yang luar biasa. Hiduplah. Seketika, seluruh ruangan hening. Bahkan suara detak jantung Xian yang hampir hilang tampak terdengar lebih jelas. Para dokter menahan napas, pengawal terpaku, dan Ayah Xian menunduk, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Namun saat itu pula, terdengar suara detak jantung, perlahan, namun nyata. Garis monitor mulai bergerak, naik turun, tanda kehidupan. Semua menatap dengan mata terbuka lebar. Tak ada kata yang bisa dijelaskan, hanya keheningan yang syarat dengan emosi, kekaguman, ketakutan, dan keajaiban yang tak masuk akal. Di luar istana, angin malam bertiup lembut. Gadis pengemis itu menatap langit gelap, matanya bersinar samar. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Keajaiban telah terjadi, namun dunia yang kaya akan emas dan kekuasaan belum siap menerima kebenaran yang akan mengubah semua hal. Setelah momen keajaiban yang membingungkan itu, keheningan di dalam kamar Xian terasa berat, seperti dunia berhenti sejenak untuk menatap apa yang baru saja terjadi. Garis hijau monitor jantung bergerak stabil, menandakan kehidupan Xian kembali, namun suasana di istana penuh ketegangan yang tak kasat mata. Setiap orang, dari dokter termasyhur hingga pengawal yang gagah perkasa, menatap gadis pengemis itu dengan kombinasi ketakjuban, kemarahan, dan ketakutan. Ayah Xian menatap gadis itu, wajahnya pucat, rahang mengeras. Suara dinginnya pecah di udara. Siapa kau? Bagaimana seorang anak jalanan bisa melakukan hal ini? Ini mustahil. Gadis itu tetap tenang. Tubuhnya kecil, pakaian lusuhnya sobek di beberapa bagian, tangan dan wajahnya kotor, namun matanya memancarkan keteguhan yang aneh, seolah tak ada ancaman di dunia ini yang mampu membuatnya mundur. Ia menunduk sebentar ke arah Xian yang kini membuka matanya perlahan. Warna kulitnya kembali merah muda, nafasnya stabil, namun tatapannya masih lemah dan penuh bingung. Namaku tidak penting, jawab gadis itu lembut, suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh keyakinan. Aku hanya ingin menyelamatkan Xian. Itu saja. Para dokter menatap dengan marah dan terkejut. Bagaimana mungkin seorang gadis pengemis, tanpa pendidikan medis, tanpa pengalaman, dan tanpa akses terhadap obat atau teknologi, bisa menyembuhkan putra dari keluarga terkaya Gretsia An? Kekaguman mereka bercampur dengan rasa malu dan ego yang terluka. Ini tidak masuk akal. Kalian semua, kami adalah para profesional medis, dan ini harus dijelaskan, bentak seorang dokter senior. Wajahnya merah padam karena amarah.
Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang anak jalanan. Kita mempelajari ilmu bertahun-tahun, menaklukkan penyakit paling pelik di dunia, dan sekarang gadis ini. Ini penghinaan bagi profesi kami. Pengawal senior menatap gadis itu, ragu. Mereka diperintahkan untuk menjaga keamanan anak keluarga terkaya, namun di depan mereka berdiri seseorang yang tampak sederhana, rapuh, dan bahkan kotor, namun baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa, menyelamatkan nyawa yang mereka pikir tak bisa diselamatkan. Di sisi lain, Ibu Xian menangis terseduh-seduh, merasakan campuran rasa syukur dan ketakutan. Tangannya masih menempel di tangan Xian, perlahan menepuknya, seolah meyakinkan diri bahwa anaknya benar-benar masih hidup. Namun matanya tak lepas dari gadis pengemis itu. Ada sesuatu yang membuatnya takut sekaligus kagum, sebuah energi yang murni dan berbeda dari apapun yang pernah ia lihat. Bangsawan yang hadir dalam ruangan, beberapa dari mereka yang sebelumnya menertawakan penyakit Xian, kini bergumam. Sebagian mencibir, sebagian lain terlihat takut. Mereka tahu bahwa fenomena ini bisa mengubah status quo. Kekuasaan yang selama ini mereka anggap mutlak tiba-tiba menjadi rapuh. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah gadis pengemis ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, atau apakah ini hanya kebetulan aneh yang mengancam reputasi mereka? Seorang bangsawan tua, dengan jubah mewah dan permata berkilauan di tangan, melangkah maju, menatap gadis itu dengan tatapan penuh penghinaan. Anak jalanan, apa hakmu datang ke sini dan menyelamatkan putra seorang raja emas? Apakah kau pikir kekuatanmu setara dengan emas dan status? Gadis itu menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Aku tidak peduli tentang status atau emas. Aku hanya peduli tentang nyawa. Sebuah gelombang bisik-bisik menyebar di antara para bangsawan. Beberapa merasa tersinggung, beberapa bingung, sebagian kecil, yang paling jeli, mulai mengerti bahwa dunia yang mereka huni selama ini bisa terguncang oleh satu hal sederhana, kepedulian manusia yang murni. Ayah Xian menatap gadis itu lagi. Napasnya berat. Ia merasakan sesuatu yang campur aduk di hatinya, antara kekaguman dan amarah. Seorang anak jalanan yang tampak lemah baru saja membuktikan sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan emas. Ia ingin menjerit, menuntut penjelasan, sekaligus ingin berlutut dan berterima kasih. Ego dan kekuasaan bertarung di dalam dadanya. Bawa dia ke ruang tamu, perintahnya akhirnya terdengar, suaranya tegang namun terkendali. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu, dan apa maksudnya dengan semua ini. Gadis pengemis itu mengangguk pelan, membiarkan dirinya dipandu oleh pengawal. Setiap langkah yang ia ambil di lorong-lorong marmer istana terasa seperti simbol pertaruhan. Dunia yang megah ini, dunia kekayaan, intrik, dan kekuasaan, baru saja disinggahi oleh seseorang dari jalanan, dan keberadaannya menimbulkan keguncangan yang tak terbayangkan. Di ruang tamu, semua mata tertuju padanya. Bangsawan berbisik, dokter mendengus kesal, pengawal tetap waspada. Namun gadis itu tetap tenang, berdiri di tengah ruangan, pandangannya lurus ke arah ayah Xian. Ia tahu satu hal, ini adalah saat di mana dunia yang kaya harus belajar sesuatu tentang kemanusiaan. Ibu Xian yang mengikuti dari belakang menatap gadis itu, air matanya masih mengalir.
ia menyadari bahwa gadis ini bukan ancaman. Gadis ini adalah jawaban dari doa-doanya sendiri, jawaban yang datang dari tempat paling tidak terduga. Namun suasana ruangan segera memanas ketika seorang dokter muda melangkah maju, suaranya penuh kemarahan. Ini penghinaan bagi profesi kami. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan melakukan sesuatu yang bahkan kami, dengan seluruh ilmu dan pengalaman, tidak bisa lakukan? Ini adalah aib bagi kami semua. Gadis itu menatap dokter itu, menundukkan kepalanya sebentar, lalu menatap Xian. Dalam tatapannya, ada keteguhan yang membungkam semua kritik. Ia tidak menjawab kemarahan itu. Ia tahu bahwa kata-kata tidak penting. Tindakan sudah berbicara lebih lantang daripada segala ilmu pengetahuan dan kekayaan di dunia ini. Ayah Xian menatap gadis itu lebih lama. Matanya menyala antara kemarahan, kekaguman, dan ketakutan. Ia menyadari satu hal yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Gadis ini, meskipun tampak lemah, telah mengubah tatanan dunia yang selama ini ia kuasai. Dan di saat yang sama, Xian membuka matanya sepenuhnya, menatap gadis itu, dan suaranya terdengar lemah namun penuh rasa ingin tahu. Siapa kau? Semua orang menahan napas. Gadis itu tersenyum tipis, tidak takut, dan menjawab dengan satu kata. Temanmu, jika kau mau mempercayai hatimu. Ruangan hening. Bahkan udara seakan berhenti bergerak. Para dokter, pengawal, dan bangsawan sadar bahwa ini bukan sekadar penyembuhan. Ini adalah tantangan bagi semua yang mereka percayai tentang kekuasaan, emas, dan ilmu pengetahuan. Cliffhanger. Salah satu bangsawan tertua, dengan wajah memerah penuh kemarahan dan rasa takut, melangkah maju, menatap gadis pengemis itu dengan tatapan mematikan, dan berbisik dingin. Kau pikir keberanianmu bisa mengalahkan dunia kami? Jika kau tidak memberi penjelasan, aku akan memastikan kau menyesal telah menginjak istana ini. Malam menelan Gretsiaan dengan sunyi yang pekat, hanya diterangi lampu jalan dan cahaya dari gedung pencakar langit. Di dalam istana, keheningan terasa lebih mencekam daripada badai apapun. Xian masih terbaring di ranjang, tubuhnya yang lemah kini tampak tenang setelah perawatan gadis pengemis. Namun mata para dokter, pengawal, dan bangsawan yang berkumpul di ruang itu penuh ketidakpercayaan dan ketegangan. Ayah Xian menatap gadis itu dengan tatapan campur aduk antara kemarahan, kebingungan, dan rasa kagum yang aneh. Ia menegakkan tubuhnya, napas berat. Kata-katanya seperti pecahan kaca yang tajam. Kau telah melakukan sesuatu yang mustahil. Katakan padaku, anak jalanan, bagaimana caramu melakukan ini? Gadis pengemis itu menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala, menatap Xian, dan menjawab lembut, penuh keyakinan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan dengan kata-kata. Yang aku tahu, hidupmu harus terselamatkan. Dan aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Para dokter menatap satu sama lain dengan ketakutan dan kemarahan yang bercampur. Ego mereka terpukul. Mereka, yang telah menaklukkan penyakit paling pelik di dunia, kini harus menyaksikan keajaiban yang tampak sederhana, namun tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manapun. Seorang bangsawan tua, wajahnya memerah oleh amarah, melangkah maju. Ini penghinaan terbesar dalam sejarah Gretsiaan.
Bagaimana mungkin seorang anak jalanan mengambil nyawa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kami? Namun sebelum kata-kata itu selesai, gadis pengemis itu melangkah maju, tubuhnya ramping namun langkahnya mantap. Ia menatap Xian, dan dalam tatapan itu terdapat kekuatan yang membuat setiap orang di ruangan ini membeku. Ada ketenangan, keyakinan, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah energi murni yang mampu menentang semua kemewahan dan kekuasaan di sekitarnya. Biarkan aku melakukan ini, katanya pelan, namun tegas. Suara itu begitu kuat di dalam keheningan malam sehingga setiap orang menunduk, sadar bahwa ini bukan sekadar permintaan, ini adalah perintah hati yang tak bisa diabaikan. Xian menatap gadis itu dengan mata yang perlahan melebar. Tubuhnya lemah, namun ada sesuatu dalam hatinya yang merasakan keajaiban yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kau bisa menyembuhkanku. Suaranya lemah, nyaris seperti bisikan. Gadis pengemis itu tersenyum tipis, menunduk sebentar, lalu mengangguk. Aku tidak menjanjikan keajaiban. Aku hanya akan memberimu kesempatan untuk hidup jika kau mempercayai hatimu. Ayah Xian menelan ludah. Dunia yang selama ini ia kuasai, emas, kekuasaan, bahkan hukum dan politik, tiba-tiba terasa hampa. Seorang anak jalanan, dengan keberanian dan ketulusan yang tak bisa dibeli, baru saja menantang segalanya yang ia percayai. Ibu Xian menangis pelan, memegang tangan Xian dengan erat. Anakku, percayalah padanya, mungkin ini satu-satunya harapan kita. Gadis pengemis itu mendekat, menunduk, dan dengan lembut menyentuh wajah Xian. Tubuhnya yang kecil hampir tampak rapuh, namun energi yang ia pancarkan begitu kuat sehingga ruangan terasa bergetar. Bibirnya menyentuh kening Xian untuk 1 detik, dan kemudian ia menunduk lebih dekat, mencium Xian di bibir. Keheningan menjadi saksi. Tidak ada suara. Bahkan napas seakan berhenti. Semua orang menahan diri, takut akan apa yang baru saja terjadi. Lalu, perlahan, warna di wajah Xian berubah. Kulitnya yang pucat perlahan memerah. Nafasnya yang tersengal kini stabil, dan monitor jantung menunjukkan ritme yang sehat, nyata, kuat, dan stabil. Para dokter menatap tak percaya. Garis hijau di layar bergerak naik dan turun seperti detak kehidupan yang baru saja terlahir kembali. Ayah Xian menjerit, setengah marah dan setengah kagum. Ini, apa yang baru saja terjadi? Ini mustahil. Bangsawan tua yang sebelumnya menertawakan gadis itu kini menunduk, wajahnya pucat. Kepercayaan yang selama ini mereka bangun hancur seketika. Dunia yang mereka kira stabil, ternyata bisa terguncang oleh keberanian dan ketulusan yang sederhana. Xian membuka mata perlahan. Ia menatap gadis pengemis itu, bingung, kagum, dan penuh kehangatan. Kau yang menyembuhkanku. Suaranya lemah namun jelas. Gadis itu tersenyum tipis, air mata samar jatuh dari pipinya. Ya, aku hanya ingin kau hidup. Itu saja. Para dokter menatap satu sama lain, beberapa menunduk, beberapa menepuk dada, merasa rendah hati. Mereka, yang selama ini menaklukkan penyakit paling sulit di dunia, kini menyadari bahwa ada hal yang lebih kuat daripada ilmu pengetahuan, hati yang murni dan tekad yang tulus. Namun di sisi lain,
Ayah Xian masih tidak bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya. Kekuasaan, ego, dan status sosial bertarung di dalam dirinya. Ia menatap gadis itu dengan mata yang menyala, antara kekaguman, kemarahan, dan ketakutan. Kau, anak jalanan. Bagaimana kau berani melakukan hal seperti ini di istana ini? Bagaimana kau berani menyentuh anakku? Menyelamatkannya tanpa izin? Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Suaranya bergemuruh, mengguncang dinding marmer. Gadis itu tetap tenang, menatap Xian sekali lagi. Aku tidak takut. Aku hanya tahu bahwa hidupmu lebih penting daripada semua kemewahan dan kekuasaan di dunia ini. Xian menatap gadis itu dengan mata yang kini bersinar penuh rasa syukur. Terima kasih, aku merasa hidup lagi, karena kau. Ibu Xian menangis tersedu-sedu, memeluk anaknya erat. Air mata kebahagiaan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Syukur, syukur, terima kasih. Tuhan, ia berbisik, suaranya nyaris tak terdengar. Bangsawan dan dokter di ruangan itu terpaku. Sebagian tertegun, sebagian merasa tersudut oleh fakta bahwa keajaiban baru saja terjadi di hadapan mereka, membuktikan bahwa tidak semua hal dapat dibeli atau dijelaskan oleh logika. Namun suasana tidak sepenuhnya damai. Ayah Xian menatap gadis itu dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Ego dan kekuasaan bertarung dengan kekaguman dan rasa takut. Ia tahu satu hal, gadis ini telah mengubah hidup putranya, dan pada saat yang sama, telah menantang kekuasaan keluarganya. Keesokan harinya, Gretsiaan terbangun dalam kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita tentang Xian yang selamat menyebar lebih cepat daripada angin musim dingin. Media menayangkan laporan langsung dari istana, rakyat bersorak di jalanan, dan para pedagang menunda dagangan untuk menyaksikan mukjizat yang terjadi malam sebelumnya. Kota yang selama ini dibalut kemewahan dan ketakutan kini terasa hidup, didorong oleh satu kabar yang sederhana namun mengejutkan. Anak emas Gretsiaan diselamatkan oleh seorang gadis jalanan. Di dalam istana, suasana jauh lebih kompleks. Xian, yang kini duduk di ranjang dengan selimut hangat membungkus tubuhnya, menatap gadis pengemis itu dengan mata berbinar. Tubuhnya yang lemah telah pulih, namun hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, kagum, dan rasa syukur yang mendalam. Aku hidup, karena kau, suaranya nyaris tidak terdengar, namun penuh makna. Gadis itu tersenyum tipis, menundukkan kepala. Ya, kau harus hidup. Itu saja yang penting. Ibu Xian yang duduk di sampingnya menepuk lembut pundak putranya. Syukur, syukur, dia, gadis ini, dia penyelamatmu, anakku. Tangisnya pecah lagi, campuran antara kelegaan dan rasa syukur yang luar biasa. Namun suasana bahagia itu segera terganggu oleh ketegangan yang tidak kalah hebat. Ayah Xian berdiri di sisi ranjang, tangannya masih mengepal, wajahnya tegang. Kekaguman dan kemarahan saling bertempur dalam matanya. Ia menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kuasai, emas, politik, pengaruh, baru saja diguncang oleh seseorang yang tak memiliki apapun. Kau, anak jalanan, suaranya pecah, menegaskan kekuasaan sekaligus ketakutannya. Bagaimana kau berani melakukan ini? Tanpa izin, tanpa pengalaman, menyentuh anakku.
menyelamatkannya. Gadis pengemis itu menatapnya, tenang dan tidak goyah. Aku tidak mencari izin. Aku hanya ingin dia hidup. Itu saja. Para dokter yang hadir menatap gadis itu dengan rasa malu dan panik. Mereka, yang telah mempelajari ilmu kedokteran bertahun-tahun, kini menyadari bahwa keajaiban itu tidak bisa dijelaskan. Ego mereka terpukul. Seorang dokter senior, wajahnya memerah, akhirnya menghela napas panjang dan berkata lirih, Ini tidak masuk akal. Semua ilmu yang kami miliki, sia-sia." Beberapa bangsawan yang hadir di ruangan itu saling menatap, bisik-bisik di antara mereka mencerminkan rasa takut dan iri. Mereka mulai menyadari bahwa kekuasaan mereka selama ini rapuh. Seorang bangsawan tua, yang wajahnya berkerut dan jubahnya mewah, menepuk meja dengan keras. Seorang anak jalanan menyelamatkan putra Raja Emas. Ini aib bagi semua yang kita percayai. Di luar istana, rakyat merayakan. Sorak-sorai memenuhi jalanan, lilin dinyalakan di gang sempit, doa dipanjatkan di kuil. Semua orang menyadari satu hal, keajaiban bisa datang dari tempat paling tidak terduga, dari hati yang murni, dari seseorang yang tidak memiliki apapun kecuali tekad dan keberanian. Namun di dalam istana, kekuasaan tidak mudah menerima kenyataan itu. Ayah Xian memanggil penasihat terdekatnya dan berbisik, suaranya dingin, menusuk. Kita harus tahu siapa dia, apa rahasianya. Jika gadis ini memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan nyawa anakku, kita harus memastikan bahwa kekuasaan kita tetap tak tergoyahkan. Seorang penasihat senior menunduk, ragu. Tuan, ini tidak biasa. Ia bukan dokter, bukan tabib. Ia seseorang yang tidak dikenal. Dan tidak ada tapi, potong ayah Xian dengan tajam. Aku ingin tahu apa yang ia lakukan, dari mana ia berasal. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, aku harus mengendalikannya. Ibu Xian menatap suaminya, takut namun juga merasa lega. Ia mengerti ego suaminya, kekuasaan dan kebanggaan yang telah ia bangun, kini menghadapi kenyataan baru. Gadis pengemis itu bukan hanya menyelamatkan anaknya, ia juga menantang seluruh struktur keluarga dan kekuasaan mereka. Xian, yang kini mulai merasakan kekuatan baru dalam tubuhnya, menatap gadis itu lagi. Kau akan tinggal di sini, bukan? Tanyanya pelan. Ada ketulusan dalam suara anak itu, rasa ingin tahu yang murni. Gadis pengemis itu tersenyum tipis, menundukkan kepala. Aku tidak tahu. Aku hanya datang untuk menyelamatkanmu. Sisanya terserah takdir. Di lorong-lorong istana, beberapa pengawal berbicara satu sama lain dengan rasa penasaran dan cemas. Kau lihat gadis itu? Bagaimana mungkin seorang anak jalanan masuk dan menyembuhkan putra Raja Emas? Ini akan mengubah segalanya. Sementara itu, para dokter kembali ke ruang mereka, muram dan marah. Mereka sadar bahwa posisi mereka kini terancam. Seorang dokter muda berbisik pada rekannya, "Jika hal ini sampai terdengar publik, reputasi kita hancur. Dunia akan berpikir seorang gadis pengemis bisa melakukan hal yang kita, para profesional, tidak bisa lakukan. Ini aib." Ayah Xian menatap seluruh ruangan,
lalu kembali menatap gadis itu. Matanya yang tajam menyala, dan suaranya terdengar seperti palu yang menegaskan otoritasnya. Kau telah mengubah hidup anakku, tetapi jangan pikir aku akan membiarkan ini begitu saja. Aku harus tahu rahasiamu, atau aku akan memastikan kau menyesal telah menyentuh keluargaku. Gadis pengemis itu menatap balik, matanya bersinar penuh ketenangan, namun di balik itu ada sedikit rasa waspada. Ia tahu satu hal, ia telah melakukan hal yang benar, tetapi dunia kaya penuh kekuasaan ini tidak akan menyerah begitu saja. Xian menatap kedua orang itu, ayahnya yang marah dan gadis pengemis yang telah menyelamatkannya. Ia merasakan campuran kekaguman, kebingungan, dan rasa ingin tahu. Ayah, aku hidup karena dia. Kau harus percaya padanya, bisiknya, lemah namun tegas. Ayah Xian menelan ludah, hatinya bergejolak antara ego, rasa syukur, dan kekuasaan. Ia sadar satu hal. Gadis pengemis ini bukan hanya penyelamat anaknya, tapi juga ancaman bagi dunia yang selama ini ia bangun. Cliffhanger. Di saat itu, seorang bangsawan muda yang iri menatap gadis pengemis itu dari jauh dan berbisik dingin. Jika gadis ini benar-benar memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan nyawa, aku akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Tidak ada yang bisa menantang kekuasaan kita begitu saja. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa firasat bahwa dunia Gretsiaan akan berubah selamanya. Gadis pengemis itu, meski tampak kecil dan rapuh, kini berdiri di tengah badai kekuasaan, menantang semua yang dianggap pasti, dan tak seorang pun bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam menyelimuti Gretsiaan dengan ketebalan yang pekat, lampu-lampu kota tampak seperti bintang jatuh di bumi. Namun di dalam istana, ketegangan lebih pekat daripada gelap malam itu sendiri. Semua mata tertuju pada gadis pengemis yang kini berdiri di ruang tamu megah, tubuhnya kecil dan sederhana, tetapi aura keberanian dan ketulusan yang memancar membuat seluruh ruangan membeku. Ayah Xian menatapnya dengan mata menyala, campuran antara kemarahan, kebingungan, dan ketakutan. Ia menegakkan tubuhnya, napas berat, tangannya menggenggam pegangan kursi seolah menahan badai yang akan menghancurkannya. Kau, anak jalanan. Kau telah melakukan keajaiban pada anakku, tapi jangan pikir aku akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Aku harus tahu rahasiamu. Gadis pengemis menatapnya dengan tenang. Matanya bersinar seperti dua cahaya kecil yang mampu menembus tirai kesombongan dan kekuasaan. Aku tidak memiliki rahasia, Tuan. Aku hanya peduli tentang nyawanya. Itu saja. Jika ia hidup, itu sudah cukup. Sebuah keheningan menelan ruangan, hanya sesekali terdengar napas tersengal para dokter dan pengawal yang terpaku. Para bangsawan yang hadir menatap gadis itu dengan wajah merah padam, menyadari bahwa dunia yang mereka anggap stabil, dunia kekuasaan, emas, dan status, baru saja diguncang oleh sesuatu yang tidak bisa mereka beli, paksa, atau kendalikan. Seorang bangsawan tua melangkah maju, suaranya bergetar antara kemarahan dan takut. Ini penghinaan bagi semua yang kita percayai. Bagaimana mungkin seorang anak jalanan menantang tatanan yang telah kita bangun selama puluhan tahun? Gadis pengemis menunduk sebentar, kemudian menatap Xian. Aku tidak ingin menantang apapun. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk hidup. Hanya itu yang penting. Ayah Xian menatap gadis itu lagi,
Matanya menyala, wajahnya tegang. Ia menyadari satu hal yang membuat darahnya berdesir, gadis ini bukan hanya menyelamatkan anaknya, tetapi juga menantang seluruh struktur kekuasaan keluarga dan status sosial yang selama ini ia bangun. Ego dan kekuasaan bertempur dalam dadanya, antara kekaguman, kemarahan, dan rasa takut. Xian, yang kini duduk di ranjang dengan tubuh pulih, menatap kedua orang itu. Ayah, aku hidup karena dia. Kau harus percaya padanya, bisiknya dengan suara yang lemah tetapi penuh ketegasan. Namun ayahnya tidak mudah menyerah. Ia menarik napas panjang, kemudian menatap gadis itu dengan tatapan dingin yang bisa menusuk tulang. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menentang kekuasaan dan aturan keluarga ini, apalagi anak jalanan sepertimu. Kau harus memberitahuku rahasiamu, atau kau akan menyesal telah menyentuh putraku. Gadis pengemis menatap balik, tak gentar sedikit pun. Ada ketenangan dan keberanian yang luar biasa dalam dirinya. Aku tidak takut. Aku melakukan ini karena hatiku mengatakan begitu. Tidak ada yang lain yang penting. Di sisi lain, para dokter semakin panik. Mereka sadar posisi mereka terancam. Seorang dokter muda, wajahnya merah padam, berbisik pada rekannya, "Jika kabar ini menyebar, reputasi kita hancur. Dunia akan berpikir seorang gadis jalanan bisa melakukan apa yang kita tidak bisa. Ini aib." Seorang pengawal senior menatap gadis itu, ragu dan bingung. Ia menyadari bahwa energi yang memancar dari gadis ini berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau kekuatan fisik, sebuah kekuatan murni, lahir dari ketulusan hati, yang mampu menentang kekuasaan dan intimidasi sekaligus. Ayah Xian menundukkan kepala sejenak, napasnya bergetar, sementara hatinya bergolak. Ia tahu satu hal, gadis ini telah mengubah hidup anaknya, dan pada saat yang sama, telah menantang seluruh dunia yang ia kuasai. Kekuasaan dan emasnya terasa kosong di hadapan keberanian yang sederhana tapi luar biasa ini. Di luar istana, rakyat terus bersorak, menganggap kabar ini sebagai mukjizat yang membuktikan bahwa keajaiban bisa datang dari tempat paling tidak terduga. Beberapa menyalakan lilin, berdoa, dan menangis bahagia. Semua orang merasakan satu hal yang sama, bahwa cinta, kemanusiaan, dan ketulusan hati mampu mengalahkan emas dan status sosial. Namun tidak semua orang bersuka cita. Seorang bangsawan muda, yang iri dan penuh dendam, berbisik dingin dari pojok ruangan, "Jika gadis ini benar-benar memiliki kekuatan, aku akan memastikan ia hancur. Tidak ada yang bisa menentang dunia kami begitu saja." Ketegangan semakin memuncak ketika gadis pengemis menatap Xian, menunduk sejenak, dan berkata, "Aku ingin kau hidup, bukan karena orang tua atau kekuasaan mereka, tetapi karena kau pantas hidup. Itulah satu-satunya hal yang penting." Xian menatap gadis itu dengan mata berbinar, merasakan rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, aku merasa hidup lagi, karena kau." Ibu Xian menatap gadis itu, air matanya menetes tanpa henti. "Syukur, terima kasih, Tuhan." Namun ayah Xian menatap gadis itu lagi, tatapannya dingin dan tegas. Ego, kekuasaan, dan kebanggaan yang selama ini ia bangun saling bertarung dengan rasa syukur dan kekaguman yang tiba-tiba muncul. Ia sadar satu hal, gadis ini bukan hanya penyelamat anaknya, ia adalah ancaman bagi dunia yang ia kira stabil. Di saat itu, seluruh istana terasa seperti menahan napas.
Gadis pengemis itu, kecil, sederhana, dan tampak rapuh, berdiri di tengah badai kekuasaan dan ego, menatap semua orang dengan ketenangan yang menentang semua logika. Ia tahu satu hal, dunia ini akan berubah selamanya, dan ia telah menyalakan percikan yang tidak bisa dipadamkan oleh emas, status, atau ancaman. Kota Greciaan pagi itu diguncang oleh kabar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Media sosial dan televisi menayangkan wajah gadis pengemis yang menyelamatkan Xian. Warga kota menatap layar dengan mata berbinar dan mulut terbuka lebar. Beberapa orang menangis haru, beberapa menunduk dalam doa, dan sebagian lainnya menertawakan dunia yang selama ini mereka anggap stabil. Semua orang berbicara tentang satu hal, anak jalanan itu telah menentang kekuasaan dan menyelamatkan nyawa seorang pangeran yang sekarat. Di istana, suasana semakin tegang. Xian kini duduk di kursi roda, tubuhnya sehat, namun hatinya masih rapuh. Ia menatap gadis pengemis yang duduk di sampingnya dengan tenang. Matanya berbinar, penuh rasa ingin tahu, kagum, dan rasa syukur. "Kenapa kau melakukannya?" tanya Xian dengan suara lembut, suaranya hampir berbisik. Aku tidak tahu siapa kau, tapi kau menyelamatkanku." Gadis itu tersenyum tipis. "Karena hidupmu berharga." Itu saja. Ibu Xian menatap gadis itu dengan air mata yang masih jatuh. Kau benar-benar malaikat, anakku, terima kasih." Namun ketenangan itu segera terganggu oleh bisik-bisik yang beredar di seluruh istana. Para dokter, bangsawan, dan pengawal masih memproses keajaiban yang baru saja terjadi. Beberapa dokter tampak muram dan marah, merasa harga diri mereka diinjak. Seorang dokter muda, wajahnya memerah karena amarah dan frustrasi, berbisik kepada rekannya. Kita dihina." Seorang gadis jalanan menyelamatkan putra Raja Emas. Apa artinya semua ilmu yang kita pelajari selama puluhan tahun? Sementara itu, beberapa bangsawan mulai merancang strategi. Mereka sadar bahwa keberadaan gadis pengemis itu bisa mengguncang tatanan kekuasaan yang selama ini mereka bangun. Seorang bangsawan muda yang iri dan dendam menatap layar televisi yang menampilkan gadis itu. Matanya menyala penuh kemarahan. "Jika gadis ini benar-benar memiliki kekuatan, aku akan menemukannya, dan aku akan memastikan ia membayar mahal karena telah menentang dunia kita," bisiknya. Di sisi lain, ayah Xian menatap gadis itu dengan mata menyala, campuran antara kekaguman, ketakutan, dan kemarahan. Ia sadar satu hal yang membuat darahnya berdesir. Gadis kecil ini bukan hanya menyelamatkan anaknya, tetapi juga menantang seluruh tatanan kekuasaan keluarganya. Kekuasaan, emas, dan status sosial yang selama ini ia bangun kini terasa rapuh. Xian menatap ayahnya, kemudian melihat gadis pengemis itu. "Ayah, kau harus percaya padanya. Aku hidup karena dia. Dan aku merasa lebih kuat, lebih hidup, karena dia," ucapnya, suara penuh keyakinan. Ayah Xian menelan ludah, napasnya bergetar. Ego dan kekuasaan bertempur dengan rasa syukur dan kekaguman yang mendadak muncul. Ia tahu gadis pengemis itu bukan sekadar penyelamat anaknya. Ia adalah ancaman tersembunyi bagi dunia yang selama ini ia anggap stabil. Di jalan-jalan Greciaan, rakyat mulai berkumpul, membicarakan gadis pengemis itu. Beberapa menyalakan lilin,
berdoa, dan menangis bahagia. Beberapa menuliskan kisahnya di media sosial, menyebarkan gambar dan cerita yang menimbulkan gelombang besar di seluruh kota. Namun tidak semua orang senang. Beberapa bangsawan, dokter, dan orang kaya lainnya mulai merencanakan langkah tersembunyi. Mereka khawatir bahwa gadis pengemis itu bisa mengubah tatanan sosial dan politik, mengganggu reputasi mereka, dan menimbulkan kekacauan. Seorang bangsawan muda yang iri dan dendam mengatur rencana dengan beberapa pengikut setianya. Mereka membisikkan strategi licik, menyiapkan cara untuk menyingkirkan gadis itu dari istana. Jika gadis ini memiliki rahasia, kita harus menemukannya sebelum dia menjadi lebih berbahaya, katanya dingin, matanya menyala penuh dendam. Di sisi lain, gadis pengemis itu tampak tenang. Ia menyadari bahwa dunia yang kaya akan kekuasaan dan emas tidak akan membiarkan keberadaannya begitu saja. Namun ia tidak takut. Ia tahu satu hal, ia melakukan hal yang benar, dan itu lebih penting daripada semua ancaman atau intrik yang mengelilinginya. Xian merasakan ketegangan di sekitarnya. Ia menatap gadis pengemis itu dan berkata, "Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Kau menyelamatkan hidupku, itu lebih penting daripada semua kekayaan dan kekuasaan di dunia ini." Ibu Xian mengangguk setuju, masih meneteskan air mata. "Anakku, benar, kebenaran dan ketulusan hati lebih kuat daripada emas dan status. Kita harus melindungi gadis ini." Namun ayah Xian tetap tegang. Ego, kekuasaan, dan rasa takut masih menguasai hatinya. Ia sadar bahwa gadis pengemis itu bisa menjadi kunci perubahan yang tak bisa ia kendalikan. Ia menatap gadis itu, tatapannya dingin dan penuh perhitungan. "Ini belum berakhir," gumamnya pelan, namun setiap kata terdengar seperti palu yang menandai awal intrik baru. "Jika gadis ini memiliki rahasia, aku akan menemukannya, dan dunia yang dia hancurkan akan kubangun kembali atas keinginanku." Gadis pengemis itu menatap balik, matanya bersinar penuh ketenangan dan keberanian. Ia tahu bahwa ancaman akan datang, bahwa kekuasaan, dendam, dan iri hati tidak akan tinggal diam. Namun hatinya tetap teguh. Ia menyadari satu hal, cinta, kemanusiaan, dan keberanian bisa menghadapi dunia yang penuh kekuasaan dan ambisi. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma hujan dan debu kota. Gelombang publik, sorak-sorai rakyat, dan ketegangan elit istana membentuk badai tak terlihat yang akan menentukan nasib gadis pengemis, Xian, dan seluruh Gretsiaan. Matahari pagi menembus jendela istana, menyinari kamar Xian dengan cahaya lembut yang hangat. Kota Gretsiaan masih berdenyut dengan berita keajaiban semalam, rakyat bersorak, beberapa meneteskan air mata haru, dan para bangsawan mulai menyadari bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Di kamar Xian, gadis pengemis itu duduk di kursi kayu sederhana, menatap anak yang baru saja ia selamatkan. Xian, yang kini pulih sepenuhnya, tersenyum lebar, matanya bersinar penuh rasa syukur. Aku hidup karena kau," ucapnya lembut, suaranya dipenuhi kehangatan. Gadis itu tersenyum tipis, menundukkan kepala. "Aku hanya melakukan yang benar. Itu saja." Ibu Xian meneteskan air mata, memeluk anaknya erat. Syukur, kau masih hidup, anakku."
Dan kau, gadis ini, telah mengubah hidup kami. Ayah Xian berdiri di sisi ranjang, tatapannya masih keras, namun ada kilatan baru di matanya, kekaguman yang ia coba sembunyikan di balik ego dan kekuasaan. Ia menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus membangkitkan, gadis pengemis ini telah menunjukkan bahwa hati dan ketulusan jauh lebih kuat daripada emas, status, atau intrik yang selama ini ia bangun. Di luar istana, berita tentang mukjizat ini menyebar ke seluruh penjuru Great Xi'an. Rakyat berkumpul di alun-alun, menyanyikan pujian bagi anak jalanan yang menyelamatkan seorang pangeran. Mereka melihatnya sebagai simbol keajaiban dan harapan, bukti bahwa kebaikan dan keberanian bisa muncul dari siapapun, tanpa memandang status atau kekayaan. Namun di balik sorak-sorai itu, beberapa bangsawan dan dokter masih merencanakan langkah tersembunyi. Mereka khawatir bahwa gadis pengemis ini akan terus mengubah tatanan kekuasaan. Namun gadis itu tetap tenang. Ia tahu satu hal, keajaiban sejati tidak bisa dihancurkan oleh ancaman atau dendam. Xian menatap gadis itu sekali lagi, matanya penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Kau akan tinggal di sini, bukan? Bersamaku? Tanyanya, suara lembut namun penuh harapan. Gadis pengemis itu tersenyum tipis. Aku akan tetap di sini sebentar. Untuk memastikan kau aman. Tapi kemudian, aku harus pergi. Dunia ini masih punya banyak hati yang butuh aku. Ibu Xian menatap gadis itu, air matanya jatuh lagi. Kau, malaikat, yang mengajarkan kami arti cinta dan kemanusiaan. Dunia ini tidak akan melupakanmu. Ayah Xian menatap gadis itu, tatapannya lembut namun tegas. Kau telah mengubah hidup anakku, dan aku tidak bisa membalasnya. Tapi aku akan belajar bahwa hati dan kebenaran kadang lebih kuat daripada kekuasaan atau emas. Di luar istana, rakyat bersorak, dan angin malam yang sejuk membawa aroma hujan kemarin. Sebuah simbol baru telah lahir di Great Xi'an, simbol bahwa keberanian, ketulusan, dan cinta mampu menembus segala batasan, mempersatukan dunia kaya dan miskin, istana dan jalanan. Xian menggenggam tangan gadis pengemis itu. Terima kasih, karena kau memilihku, karena kau percaya pada hidupku. Gadis itu menatapnya, matanya bersinar lembut. Hidupmu bukan karena aku, tapi karena hatimu yang pantas hidup. Aku hanya menolongmu menyadarinya. Di saat itu, ayah dan ibu Xian menatap gadis itu bersama putra mereka. Mereka sadar satu hal yang sederhana namun menggetarkan. Keajaiban tidak selalu datang dari emas atau kekuasaan, kadang datang dari hati yang tulus, dari tempat yang paling tidak terduga. Dan ketika matahari naik tinggi, menembus langit Great Xi'an, gadis pengemis itu berdiri di ambang pintu, menatap kota yang kini dipenuhi harapan dan keajaiban. Dengan langkah ringan, ia melangkah pergi, meninggalkan istana, meninggalkan Xian yang tersenyum bahagia, namun meninggalkan jejak yang tak akan pernah dilupakan. Great Xi'an berubah selamanya. Dunia yang selama ini digerakkan oleh kekuasaan dan emas kini menyadari satu kebenaran, cinta, keberanian, dan kemanusiaan mampu menaklukkan segala hal. Dan di jalanan, di sudut-sudut kota yang semula gelap, gadis pengemis itu tersenyum. Ia tahu bahwa keajaiban tidak pernah berakhir. Selama ada hati yang percaya, ada nyawa yang berharga,
dan ada cinta yang tulus, dunia akan terus berubah menjadi lebih baik. Tamat.